berada di salah satu supermarket terbesar di Kota Palembang. Kita akan belanja kebutuhan pokok yang akan kita serahkan pada kaum duafa dan juga pada panti asuhan. Dan ini menjadi salah satu perwujudan kami dari Radio El Sinta untuk bisa menyalurkan bantuan dari pendengar El Sinta dalam program El Sinta Peduli Ramadan 1443 Hijriah. Ini adalah beras yang sudah kita beli dan kebutuhan pokok yang lainnya, ada mie, kecap, kurma. Ini akan kita serahkan ke teman-teman di panti asuhan dan ikuti keseruan kita selanjutnya karena masih banyak barang yang akan kita beli hari ini. Kita spesialkan persembahan dari pendengar El Sinta untuk para pendengar semuanya. Terima kasih. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Pendengar, kali ini tim El Sinta Peduli berada di Panti Asuhan Yayasan Darul Aitam Palembang yang terletak di RT 33 RW 06 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang guna untuk menyalurkan bantuan dari pendengar El Sinta untuk anak-anak yatim piatu atau kaum duafa dalam program Ramadan 1443 Hijriah. Adapun bantuan yang kami salurkan dari pendengar El Sinta yakni berupa beras sebanyak 150 kg, kemudian mie instan sebanyak 10 dus, telur ayam sebanyak 10 kg, minyak goreng 10 liter, kecap manis sebanyak 10 pack, kemudian teh celup sebanyak 10 pack, gula putih sebanyak 10 kg, sarden kaleng besar sebanyak 10 kaleng, kemudian susu kaleng sebanyak 10, kacang hijau seberat 5 kg, gula merah 10 kg, dan kurma sebanyak 10 pack dengan total rupiah Rp5.102.218. Dan bantuan kami salurkan langsung kepada salah satu perwakilan dari Panti Asuhan, Bapak Muhammad Fauzi, yang juga disaksikan oleh para pengasuh dari Yayasan Darul Aitam Palembang, Ustadz Ferianto, dan juga anak-anak. Dan saat ini juga saya sedang bersama salah seorang pengasuh perwakilan dari Panti Asuhan Darul Aitam bersama dengan Bapak Muhammad Fauzi dan juga Ustadz Ferianto, dan di sebelah kiri saya ada Mbak Ajeng kayak gitu. Mungkin di awal saya pengen tahu dulu Pak Fauzi dan juga Ustadz Ferianto ke Mbak Ajeng terlebih dahulu ya. Mungkin boleh diceritakan Mbak Ajeng, boleh kesini Mbak Ajeng maju dikit, boleh? Mungkin kita sekarang lagi ada di Panti Asuhan Darul Aitam Palembang. Sebelumnya mungkin boleh diceritakan dulu Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, kegiatan selama Ramadan apa aja di sini Mbak Ajeng? Tadarusan. Malu-malu kayaknya ya. Tadarusan, terus apa lagi? Menyiapkan bukuan dininya. Salat tarawih. Tadarusan. Buka puasa bersama. Kisah bersama juga. Wah, jadi banyak kegiatan sama bulan Ramadan ini. Tapi kalau boleh diceritakan, ada tidak sih bedanya antara Ramadan kali ini sama Ramadan sebelumnya? Kalau Ramadan tahun ini apa namanya, agak sepi. Agak sepi. Sepinya ngapa? Karena pandemi atau mungkin kayak mana? Atau masih situasinya kayak inilah dari tahun kemarin? Beda. Bedanya? Kalau tahun kemarin enggak corona. Sekarang masih corona lah ya, 2 tahun terakhir ini ya. Itu. Tapi kalau Ajeng sudah berapa lama Ajeng tinggal di sini, di Panti Asuhan ini? 6 tahun. Sudah 6 tahun. Cak Mano selama 6 tahun di sini betah? Betah. Banyak kawan di sini? Banyak. Terus
apa yang pengen disampaikan sama pendengar El Sinta dari bantuan yang sudah dikasih kepada siang hari ini? Terima kasih. Terus itu nih yang untuk El Sinta. El Sinta semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya dan dijauhkan dari bala dan musibah dan dikabulkan segala hajat-hajatnya dan semoga Ajeng sekolahnya kelas berapa? 6 Kelas 6. Sekarang usianya berapa usianya? 14 tahun. 14 tahun. Oke, sehat terus buat Ajeng, rajin-rajin sekolah, dan kami juga mewakili dari pendengar semoga Ajeng juga bisa mewujudkan cita-citanya, Jeng ya. Oke, dan selanjutnya pendengar, saya juga sedang bersama dengan Bapak Muhammad Fauzi dan juga Ustaz Ferianto. Mungkin ke Pak Fauzi dulu. Pak, boleh diceritakan Pak sejarah panti asuhan secara singkat? Sejarah panti asuhan Yayasan Darul Aitam ini berdiri tahun 1973 yang terletak di 13 Ulu, Kampung Lorong Agung 13 Ulu, Kelurahan 13 Ulu Palembang. Di situ anak-anak ditampung di rumah almarhum Haji Abdul Hanan Arif, pendiri dan perintis berdirinya panti asuhan Yayasan Darul Aitam Palembang. Dari awal mula hingga hari ini berapa banyak anak panti asuhan yang ada di sini? Dari mana mereka asalnya, Pak? Mereka berasal dari ada di luar kota Palembang, ada di dalam Palembang. Yang kalau di luar kota Palembang, anak-anak ini banyak ada di Banyuasin, Muara Inim, Lahat, ada juga, dan sebagian di Palembang, kota Palembang. Baik. Dari semua anak-anak yang tinggal di panti asuhan ini, kegiatan apa saja yang dilakukan dan perbedaannya apa sebelum di pandemi COVID-19? Kegiatan anak-anak selama di bulan Ramadan ini kegiatannya sholat tarawih berjamaah di musola, kegiatan burka bersama, tadarusan Al-Quran sesudah sholat tarawih, dan belajar seni pesantren. Belajar anak-anak belajar diniyah, baik putra ataupun putri, diasuh oleh guru-guru yang ditunjuk oleh pengurus Yayasan Darul Aitam. Ini kan kalau kita lihat kan bukan hanya panti asuhan, namun juga ada sekolah, Pak ya. Boleh diceritakan Pak mengenai sekolahnya? Ada sekolah apa, Bay? Kalau sekolah kita terdiri dari MI Madrasah Darul Aitam, atau kalau yang umumnya SD, dan kita ada juga SMP yang terletak di depan sana di Telaga Svida, dan yang satu lagi kita ada SMA Darul Aitam, letaknya di samping gedung Yayasan Darul Aitam. Kalau jumlah total anak panti asuhan yang tinggal di sini berapa banyak, Pak? Jumlah anak sekarang ini bertotal 54 anak. Itu terdiri dari 30 laki-laki dan 24 perempuan. Usia paling muda, Pak? Usia paling muda 6 tahun. Ya, 6. Yang paling dewasa, paling besar? Paling dewasa 16 atau 17 tahun, iya. Masih usia sekolah, Pak ya? Usia sekolah. Nah, ini kami hadir hari ini dari El Sinta menyalurkan bantuan dari pendengar El Sinta berupa bahan sembako yang mungkin bisa dimanfaatkan untuk para teman-teman dari panti asuhan yang harapannya mungkin bisa bermanfaat selama bulan Ramadan hingga nanti menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar El Sinta, Pak? Kami atas nama pengurus Yayasan Darul Aitam mengucapkan terima kasih atas bantuan Radio El Sinta cabang Palembang. Mudah-mudahan radio ini eksis mengudara, dan seluruh karyawan, karyawati, pimpinan beserta staf agar diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diluaskan dan dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari bala dan musibah, serta dilancarkan dari segala urusan dunia sampai dengan akhirat. Amin. Terima kasih Pak Fauzi, Ustaz Ferry dan juga Ajeng yang sudah memberikan keterangan kepada kita semua pendengar El Sinta, dan juga pendengar demikian wawancara kami bersama dengan salah satu pengasuh atau perwakilan dari Panti Asuhan Darul Aitam yang terletak di RT 33 RW 06 Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Dan kami juga tentunya mengucapkan ribuan terima kasih atas seluruh bantuan yang pendengar berikan kepada teman-teman yang ada di Panti Asuhan ini. Secara singkat tadi juga sudah dijelaskan ada kurang lebih 54
anak-anak panti yang ada di sini, dan insya Allah ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga harapan kita nanti teman-teman yang ada di panti asuhan ini juga bisa mewujudkan cita-citanya dan bisa berbakti kepada bangsa negara, khususnya panti asuhan dan juga para pengasuh yang tinggal di sini. Dan juga kami ucapkan terima kasih pula kepada pendengar yang sudah menyalurkan dalam kegiatan El Sinta Peduli Kemanusiaan dengan menyalurkan sebagian dana Anda ke rekening El Sinta Peduli di nomor BCA cabang Daan Mogot di 198300444, Bank Syariah Indonesia di nomor 8282890003. Berapapun bantuan yang Anda berikan, semoga dapat meringankan beban mereka. Dan dari Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang, dari Panti Asuhan Darul Aitam, tim El Sinta Peduli, Ari Kristo dan tim melaporkan.